Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Cinta Masjid Ciri Insan bertauhid di 102,7 MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, dan 104,5 MKFM Dabo Singkep. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Anda masih bersama kami di pagi hari ini di segmen berikutnya di Bincang Pagi bersama dengan Anak Langit. Ada Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang akan kita ajak berbincang di pagi hari ini. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ibu Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya, betul. Bagaimana Pak ini respon dari para peserta sendiri ini Pak? Ya, alhamdulillah dari peserta yang mengikuti kemarin mereka memberikan respon yang sangat luar biasa. Sangat antusias, bahkan sudah hari kedua, sudah sampai jam 5 itu masih belum pengen pulang juga. Jadi masih ngobrol konsultasi lagi. Masih ngobrol konsultasi karena kebetulan hari kedua kita menghadirkan Ibu Lilis juga. Beliau hari kedua itu membahas tentang personality Milon. Jadi mereka juga sangat tertarik pada pribadinya masing-masing ya. Selama ini pertanyaan tentang dirinya juga terjawab juga di hari itu ya. Ada beberapa yang sempat kita rekam dari pendapat-pendapat mereka ya. Salah satunya dari Ibu Dr. Hajah Trini ya. Wah, subhanallah. Kita dengarkan sedikit ya. Kita akan dengarkan ya. Seperti apa nih Pak? Mudah-mudahan beliau lagi mendengar karena beliau itu tugasnya sampai ngelewatin 4 kecamatan kalau setiap pagi katanya menjadi pendengar setia nih ya. Nah, kita kasih waktu bersama nih. Iya, ini ternyata yang tadinya saya kira bahwa hipnotis panggung itu tidak rasional, ternyata setelah dipraktekkan oleh Pak Wasmin dan teman-teman itu ternyata rasional. Nah itu itu dari Ibu Trini karena Ibu dokter ini mencari tahu apakah hipnotis itu ilmiah apa enggak gitu ya. Nah itu ya. Nah di hari pertama kita kupas itu secara ilmiahnya kenapa selama ini hipnotis jadi mengalami makna peoratif ya, makna penyimpangan-penyimpangan karena ada beberapa penyalahgunaan yang oknum yang mengatasnamakan hipnotis gitu ya untuk kejahatan, dan ternyata hari pertama sudah kita jawab ya. Berikutnya ini juga ada pelatih yoga ya Ibu Erna yang memberikan komentar yang luar biasa. Kita dengarkan dulu. Tapi setelah tadi saya ikuti, saya sendiri amazing gitu kan, ternyata saya bisa terhipnotis dengan mudah. Ya kebetulan saya memang merasakan sedang dalam kondisi yang mengalami kelelahan, kejenuhan gitu, sehingga rasanya ada beban di alam bawah sadar saya gitu. Saya adalah tipe orang yang sulit untuk menangis gitu, sangat sulit untuk menangis, sedih apapun itu sulit untuk bisa menangis. Tapi pada saat tadi, iya itu dari Bu pelatih yoga ini ya. Iya, beliau juga karena nanti beliau berniat ingin menggabungkan yoga, beliau juga punya produk hypnobuzzing ya di tempat yoganya. Iya. Jadi pas banget ya belajar hipnoterapi untuk menambah skillnya di tempat yoganya. Itu kira-kira gambaran 2 hari kemarin, dan ada peserta yang pengen banget ikut, tapi nggak bisa ikut hari itu, dan ada beberapa itu yang karena demandnya, animonya begitu antusias. Betul, ini menarik. Bahkan dari orang dewasa pun juga menyimpan. Tadi kalau dari Ibu Irna tadi ya, yang pelatih yoga itu ada di bawah alam sadar ada hal-hal yang mengganjal gitu istilahnya ya. Dan akhirnya bisa terkeluarkan dengan hipnoterapi ini. Dengan hipnoterapi. Apakah ini juga berkaitan dengan apa yang akan kita perbincangkan kali ini, bagaimana kita melatih kecerdasan emosi, Pak? Iya, betul. Karena kecerdasan emosi itu adanya di subconscious ya. Adanya di bawah sadar. Jadi kalau dalam pendidikan itu ada 3 domain ya. Domain pendidikan itu yang pertama adalah kognisi, domain berpikir, yang kedua afeksi, domain emosi, dan yang ketiga adalah psikomotorik, domain keterampilan fisik ya. Sehingga kalau kita ingin melatih emosi, domainnya itu domain limbic system, otak limbik, atau kalau dalam hipnoterapi itu dikenal dengan subconscious, pikiran bawah sadar. Nah ini ada teknik-teknik yang akan kita bahas sekarang mengenai bagaimana melatih kecerdasan emosi pada anak. Karena ternyata kecerdasan emosi ini menurut Glenn Doman kontribusi terhadap kesuksesan seseorang itu sampai 80%. Ini hampir menentukan, sangat menentukan gitu ya. Bahkan beliau merilis di situ kalau kecerdasan intelektual atau kecerdasan berpikir itu hanya 20%. Jadi 80%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Ya memang dalam kurun akhir abad 21
awal abad 21 mulai digabung-gabungkan dengan spiritual quotient ya, dengan kecerdasan spiritual. Iya, betul. Hanya menurut Glenn Doman itu masuknya di area emosi memang nantinya. Orang yang spiritualnya bagus ya emosinya bagus, kalau emosinya bagus ya dia akan secara spiritual juga akan jadi lebih tertata gitu ya. Nah ini bagaimana, kenapa penting nih? Kita bicara dulu, kenapa penting kecerdasan emosi selain Karena pada emosi kontribusi sendiri tadi ya? bisa mengakibatkan trauma ya. Iya. Terus kalau misalnya sesuatu yang terjadi menyenangkan itu masuk. Iya, betul. Kayak misalnya kalau ibu-ibu misalnya, Bu, udah pernikahan di atas 30 tahun, 40 tahun. Coba sekarang ingat, dulu waktu ibu menikah pakai baju apa? Nah, karena itu kan emosi intens, di mana emosinya itu seneng banget gitu ya. Tersentuh, ayah masih ingat. Betul. Dan ketika misalnya kita ditinggalkan, meninggal oleh kerabat kita hafal siapa saja yang datang, karena itu kan di emosi intens. Betul. Nah ini jadi pentingnya emosi ini, karena nanti orang-orang yang traumatik itu, traumatik secara psikologis biasanya kena di emosinya. Makanya ini penting sekali. Penting untuk melatih kecerdasan emosi ini. Nah, terus Pak Wasmin, sekarang saya banyak menemukan kan kalau orang dewasa yang depresi banyak ya. Ternyata anak juga bisa depresi loh. Jadi di mana tekanan itu terus menerus, dia tidak pernah mengalami. Misalnya dia seperti teman saya itu, dia dari kecil itu dia berprestasi, pokoknya dia is the best lah gitu. Iya, betul. Nah, ketika mau skripsi, dia ditolak 1 kali dan sampai sekarang tidak diteruskan. Padahal bukan berarti dia tidak mampu, karena sebenarnya dia IPK-nya juga tinggi sekali gitu. Karena dia seperti dunia ini hancur. Karena dia tidak pernah kebayang dari kecilnya tidak pernah ditolak gitu ya. Iya. Tiba-tiba tidak ada pengalaman. Makanya kekecewaan itu harus diajarkan juga kepada anak kita. Jelas diajarkan semua Iya, rasa ya. Betul, karena nanti suatu saat misalnya kita di dewasa kita kecewa, sudah punya pengalaman dulu, jadi tidak terlalu sakit. Betul. Tapi kalau orang misalnya tidak pernah kecewa gitu, tidak pernah, tiba-tiba ditolak. Dan ditolak juga sebenarnya gini, dosennya bilang, kamu itu, ini tuh untuk disertasi, tidak cocok untuk skripsi. Sebenarnya kan bagus gitu, cuman emang ini ketinggian lah gitu ya. Nanti aja kamu boleh POAPI ketika kamu misalnya jadi doktor, atau misalnya jadi pas di tesis di magister. Sekarang mah biasa aja. Ditolaknya karena gitu. Dan itu dunia hancur dan tidak diteruskan, sayang sekali. Padahal cuma itu gitu. Iya, yang orang lain kan bilang, ih cuman begitu, kan dia sebenarnya IPK-nya besar. Orang tersebut bilang, bagi saya itu bukan cuman, itu seperti dunia itu hancur seketika. Bagi dia besar sekali ya kata-kata itu ya. Itu kan kebayang, jadi dia tidak pernah mengalami kekecewaan, ditolak, tiba-tiba begitu kan dia akan depresi. Untung sih dia misalnya, untungnya keluarganya juga tidak ada, jadi dulu pemulaannya bagus lah. Jadi kalaupun depresi tidak terjadi gangguan. Tapi kan ada juga udah mah bakat dia ada gitu, ada itu, wah itu langsung itu bisa kegangguan itu. Betul, ini berarti akibat dari emosi yang tidak terlatih, mungkin seperti itu ya. Betul gitu. Berarti kan kalau gimana Pak Wasmin? Hampir mirip seperti otot ya. Iya, iya. Otot itu semakin dilatih semakin kuat, dan kita juga, emosi kita juga, apakah kuat nggak otot emosi kita? Otot emosi. Kalau otot emosi kita tidak pernah dilatih, tidak pernah mengalami apa itu kecewa, tidak pernah mengalami itu apa itu gagal, tidak pernah mendapatkan kesulitan yang menjadikan otot emosinya kuat, maka bagaimana dia mampu nanti ketika dewasanya menghadapi persoalan-persoalan besar gitu. Maka ini kabar baik sebetulnya buat sahabat-sahabat yang di usia dini sudah mengalami persoalan besar ya. Saya melihat ada seorang anak usia dini yang orang tuanya cerai gitu ya. Itu wajahnya itu wajah yang harusnya ceria. Untuk usia segitu harusnya wajahnya ceria ya. Tapi itu murung gitu. Kadang-kadang juga ceria gitu. Jadi emang murung cerianya dilihat berapa intens dia melihat orang tuanya berantem di rumah kan. Bulan-bulan menjelang cerai itu kan memang pasti konfliknya sangat kuat. Iya, betul. Nah ini bagi si anak ini dalam usia dini dia sudah mengalami peristiwa luar biasa dalam kehidupannya. Ini memang akan ada 2 kemungkinan ini. Anak ini kalau berhasil menjadikan peristiwa kehidupan dalam keluarganya sebagai bahan latihan menguatkan otot-otot emosinya, maka dia ini anak menjadi hebat banget nanti besarnya. Kalau dia menjadi psikolog, itu akan psikolog yang hebat banget itu. Karena dia punya merasa pengalaman ya. Betul. Kalau beliau nanti menangani kasus-kasus perceraian, itu dia psikolog itu akan menjiwai banget. Karena sejak kecil dia mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupannya gitu.
Saya juga ada teman yang SD. Jadi pas SD itu sopirnya aja berangkat pakai sopir gitu. Mobilnya aja udah 4 tahun zaman sebelum Krismon itu kan berarti udah kaya banget gitu ya. Karena suatu saat perusahaan orang tuanya bangkrut, jatuh gitu, sehingga menjadi miskin, benar-benar miskin, sampai ibunya harus jualan lotek gitu ya kan. Ini anak ini bisa jadi hebat banget. Bisa jadi hebat banget gitu. Jadi karena dia mengalami sebuah latihan mental emosi yang sangat luar biasa. Justru yang menjadi bahan pemikiran kita, terutama bagi Anda yang keluarganya sudah sangat mapan gitu ya. Ini kapan anak kita berlatih gitu. Iya, betul. Semua sudah ada, sudah siap. Ada gitu. Sampai saya dengan tulis itu sempat berpikir, anak kita kok makan kadang-kadang harus disuruh-suruh gitu kan. Sementara kita dulu mau makan susah gitu loh kan. Kayaknya perlu deh ada latihan sehari krisis makanan gitu. nasi aja gitu. Krisis makanan nasi aja gitu. Biar mereka merasakan bahwa nikmat itu nggak ujuk-ujuk gitu, dia harus diusahakan gitu. Saya pernah pikirin gitu, jadi bener aja gitu sama Lilis itu, sama keluarganya, anak-anaknya dicoba itu. Saya juga ke anak-anak saya coba itu, jadi krisis gitu, krisis tidak ada makanan gitu. Ya pura-puranya punya utang ya, emang bener punya utang. Nasi aja ya gitu. Jadi terus gimana, Pak? Nasi aja, ya mereka mulai blingsatan gitu, mulai merasakan gitu. Terus 2 hari baru masak opor ayam, wah itu baru nikmatnya luar biasa kan, karena sebelumnya nggak makan yang enak gitu. Saya kira ngajak ke warteg, Pak. Aduh nggak ada mau, yaudah kita ke warteg. Bisa juga tuh, di warteg jadi enak sekali. Untung kayak gitu ya. Itu kayak gitu. Makanya ini bagi sahabat-sahabat, saya beberapa ketemu dengan teman yang sebaya, bahkan lebih muda dari saya, tapi cobaan hidupnya itu loh yang luar biasa banget ya. Saya melihat mereka tuh cobaan hidupnya luar biasa sekali gitu. Kadang-kadang saya pikir sebagai hipnoterapis saja kuat nggak ya saya kalau menghadapi cobaan kayak gitu kan. Tapi ini dia sudah dikasih cobaan yang sangat luar biasa. Artinya ada isyarat di situ. Ada tanda di situ bahwa kalau dia mampu melampaui ujian-ujian emosi ini, maka dia akan kuat nanti, akan menjadi orang hebat itu pasti. Besarnya akan jadi, dewasanya nanti menjadi akan orang hebat nih. Nah makanya kita angkat tema sekarang ini adalah tema bagaimana melatih kecerdasan emosi. Jangan-jangan anak kita itu serba enak sehingga otot-otot emosinya tidak kuat gitu ya. Dan nanti kalau ada tekanan dia tidak mengalaminya, kekecewaan luar biasa. Jadi rapuh gitu ya. Iya, jadi nanti depresi itu. Iya, betul. Pribadi ini menjadi pribadi yang rapuh sekali. Dan untuk sahabat-sahabat yang sedang dapat ujian emosi, jadikan ini menjadi lahan untuk latihan otot-otot emosi. Iya, betul. Nah, di situ kan, nariknya di situ. Nah, nanti ini sahabat-sahabat yang masuk coba boleh ceritakan sedikit pengalaman latihan otot emosinya ya. Baik, ini bagaimana Anda melatih otot emosi Anda nih ya. Dan jangan lupa juga sahabat MG, untuk memastikan diri Anda nanti bisa ikut di Hypnotherapy Certification Workshop. Silahkan nanti Anda bisa daftarkan diri Anda dengan ketik HCW spasi nama Anda, kirim ke 0811-225-002 0811-225-002. Tapi kita akan rehat dulu, Pak Wasim dulu list. Apa yang dulu tidak masuk akal bisa langsung Anda percayai dan buktikan sendiri. Hanya dalam 2 hari Anda bisa praktek hipnosis ke orang lain seperti di layar TV. Bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membantu orang lain lepas dari penjara mental penghambat datangnya rizki, berupa cemas, trauma, depresi, fobia, dan gejala psikosomatis lainnya. Pelatihan ini sangat luar biasa, Sangat bermanfaat. Banol sebenarnya pada awalnya nggak percaya ya untuk mencoba, tapi luar biasa kok bisa gitu. Ikuti Hypnotherapy Certification Workshop bersama Bapak Wasmin Al-Rishad, Master Coach perusahaan nasional dan multinasional, serta narasumber MKFM. Ayo segera take action, tanpa mistik, tanpa syirik, dijamin 100% scientific. Info lengkap hubungi 0811-225-002 0811-225-002. Keren banget ilmunya dipelajari, bisa sangat fisiologis. Sering-sering aja orang ikutan biar hidupnya lebih tenang, lebih positif dan mengerti arahan hidup. Saya Indri Budiarti, dokter kandungan di Hermina Pasteur. Melalui workshop ini saya bisa memberi nasihat yang lebih ampuh. Alhamdulillah. Saya Abu Yahya, narasumber kajian akidah MKFM.
kita masih berbincang bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Kita sedang berbincang mengenai bagaimana kita melatih kecerdasan emosi kita. Tujuh ada sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya di Yogyakarta nih Pak Wasmin. Ini mungkin pengalaman hidup ya yang melatih kecerdasan emosinya seperti itu. Punya orang tua yang sangat disiplin, tetapi setelah meninggal orang tua hanya dipindahkan dititipkan ke kakaknya seperti itu yang berada di luar Jawa, dan ternyata juga sangat keras pendidikan di kakak tersebut gitu. Sampai akhirnya sahabat kita ini memutuskan untuk keluar dari rumah kakaknya untuk hidup mandiri, kata seperti itu. Iya, ini salah satu orang yang bakal menjadi besar nanti. Iya. Besarnya. Karena masa kecilnya masa yang tidak mudah. Biasanya orang yang besar sukses di masa tuanya selalu saja kita lihat aja, kita baca aja biografi orang besar itu, hampir semuanya itu masa lalunya masa lalu yang tidak mudah ya. Betul. Rasulullah saja misalnya, kenapa Allah kok mentakdirkan dengan lahir sudah tanpa ayah, gitu betul. Kan? Ini sebetulnya sudah bagian dari tanda bahwa orang-orang besar itu pasti dia masa lalunya tidak mudah. Gitu. Akan agak sesuai hukum alam lah kira-kira kalau orang yang lahirnya sudah gampang gitu, lahir sudah kaya raya, besar foya-foya, dewasa hura-hura, mati masuk surga. Itu kayaknya nggak sesuai. Mungkin ada akhirnya mimpi kali ya gitu. Itu harusnya. Karena dalam sebuah ayat juga dikemukakan bahwa jangan kau kira surga itu mudah sebelum diuji, kan begitu. Betul. Rasulullah itu lahir sudah tanpa ayah, kemudian baru usia berapa 2 tahunan, 4 tahun ya, ibunya meninggal, kemudian diasuh sama Halimatus Sa'diyah di sebuah kampung. Kemudian besar lagi 6 tahun diasuh sama pamannya, menggembala kambing, coba itu kan. Betul. Jadi itu hal-hal yang membuat dia itu struggle sejak kecil, membuat beliau itu menjadi sangat kuat sejak kecil gitu dengan permasalahan-permasalahan. Kondisi budaya di Arab yang jahiliyah itu dia dibesarkan di sana, beliau itu kan. Ini membuat secara otomatis tertempa oleh pendidikan di lingkungan masyarakat. Gitu. Betul. Nah kita sebagai orang tua sekarang, apakah kita menempa anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat di kemudian hari? Apakah otot-otot emosinya itu kuat? Nah itu dimulai dari pelajaran pertama ketika dia ingin sesuatu. Iya. Jadi pelajaran emosi yang pertama ya Bu Lilis ya, itu adalah bagaimana cara mendidik emosi anak oleh orang tua ketika dia ingin sesuatu. Apakah ketika anak ingin sesuatu, orang tua itu langsung mengabulkan tanpa syarat? Nah jika iya, ini pendidikan emosi yang buruk sekali. Ketika anak ingin sesuatu hanya dengan modal rengekan atau tangisan, kemudian orang tua mengabulkan, nah ini pendidikan emosi yang buruk. Ternyata gitu ya. Dalam kehidupan nanti besarnya dia nggak bisa begitu kan, di lingkungan nggak bisa harus begini gitu. Mungkin dari kecil bisa orang tuanya ngasih, pengen beli robot-robotan, kasih. Nah nanti kehidupan sudah dewasa kan tidak begitu. Tidak begitu. Mungkin ini kasus-kasus yang sering terjadi, ada remaja yang membunuh orang tua karena nggak dibelikan motor. Betul. Ini eksesnya gitu atau gimana? Iya, karena itu kan depresi dia, tertekan karena tidak dibelikan, terus bingung. Ya yang terjadi adalah ya agresinya keluar kan, membunuh orang. Jadi normalnya kan begini ya, orang ketika anak-anak remaja yang sudah ototnya udah kuat, otot fisiknya udah kuat nih ya, kalau pengen motor dia nggak dikasih. Kan dia mencari cara lain supaya dapat motor kan. Iya. Dengan cara bekerja, dengan cara menabung. Tapi apa daya, besar otot fisiknya itu tidak disertai dengan besar otot emosinya. Dari dulu dia tidak pernah terlatih untuk mendapatkan sesuatu dengan jerih payah. Akibatnya yang paling mungkin ya dengan itu, karena dia depresi, karena dia tidak tahu cara bagaimana mendapatkan dengan jerih payah, karena tidak punya pengalaman jerih payah, ya akhirnya membunuh orang tuanya. Dianggap orang tuanya penghalang bagi tercapai tujuannya. Betul. Nah ini kan melatihnya tadi jangan sampai gampang memberikan sesuatu kepada anak. Iya. Kadang-kadang orang tua tidak tega kan anaknya nangis dan sebagainya. Iya, makanya ini salah satu, ini hal pertama, ada banyak sekali karena emosi itu justru jumlahnya lebih banyak daripada kecerdasan intelektual. Oh gitu. Kalau kecerdasan intelektual cuma masalah mengingat, masalah menganalisa, mensintesa, cuma itu aja. Itu aja, betul. gitu ya. Tapi kalau masalah emosi ini ribuan jenis emosi gitu ya. Ribuan jenis emosi. Nah salah satunya ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus punya emosi struggle atau yang disebut dengan endurancy atau yang disebut dengan adversity.
adversity. Nah, kemarin Daya tahan. Saya juga berkesempatan mendampingi anak-anak yang diseleksi dari dari kabupaten di Sumatera itu, Kabupaten Kaur ya, Kabupaten Kaur yang akan diseleksi untuk dapat beasiswa ke Jerman, sama yang ada juga beasiswa ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Mereka setelah tes psikotes, setelah tes akademik segala macam, ada tes terakhir, tes adversity. Oh, tes gimana tuh tesnya? Jadi adversity itu bahasa Indonesia itu ketahan malangan lah gitu kira-kira. Jadi dikondisikan untuk malang. Disetting untuk malangan. Ketahan malangan gitu. Itu menarik loh. Dari tim yang menyeleksi itu juga ada cerita-cerita, karena kebetulan yang di outbound-nya saya nggak ikut gitu ya. Itu kelihatan banget mana yang terbiasa dengan kemalangan. Nyantai ya. Nyantai sekali. Misalnya dia harus membuat api unggun gitu kan, kayu bakar gitu. Sementara yang lain panik, dia tuh yang paling pertama nyala apinya dengan perempuan ini padahal gitu ya. Dan asik gitu. Santai sekali gitu. Yang lainnya panik ngumpulin kayu bakar, nggak nyala-nyala apinya gitu kan. Ini si perempuan ini nyala duluan dan santainya minta ampun gitu. Bareng ditanya, kok bisa? Kenapa kamu nggak gugup, yang lain gugup gitu? Dia bilang, Kak, ini kerjaan saya tiap hari. Jadi ya biasa aja gitu ya. Karena di kampungnya dia masak. Biasa malang. Iya, biasa malang. Di kampungnya dia belum ada gas, belum ada listrik, belum ada pakai kompor-kompor kayak gitu. Dia pakai kayu. Ini kerjaan saya tiap hari. Jadi kalau orang daerah mati lampu, nggak apa-apa gitu. Dia tenang. Kalau orang kota mati lampu itu panik gitu ya. Bisa gitu. Gimana? Padahal dulu juga nggak ada lampu, bisa hidup gitu. Gitu. Nah, itu ya, betul-betul. Ya, makanya ketahan malangan ini juga harus dilatih ke anak-anak kita. Iya. Kadang sengaja anak saya itu nggak saya jemput. Ya, biarin aja dia bagaimana struggle cari angkot, nyebrang gitu. Walaupun kadang-kadang ada rasa khawatir juga nyebrang gitu. Jalan antar kota gitu kan. Setiabudi itu kan jalan antar kota. Iya, betul. Penghubung ke Subang gitu. Bus gitu, truk gitu kan. Tapi ya bagaimana, hidup itu kan begitu ya. Dia kan harus melampaui itu hal seperti itu gitu. Ya akhirnya rasa khawatir kita ketahan karena memang dia harus begitu. Udah saatnya dia harus bisa naik angkot sendiri, dia harus pulang sendiri gitu. Sudah harus berkomunikasi gitu loh. Dulu dosen saya juga mengajarkan kecerdasan emosi, terus dia cerita waktu anak saya diajarkan, SD-nya jauh banget gitu ya. Diajarkan sendiri kelas 1, lo bayangin nih, aku jadi sebulan itu aku ajarin gimana caranya naik angkot dan sebagainya. Dilepas. Itu banyak orang tua yang cida teuing ya orang tua gitu. Ini tega-tega pisan kumaha anaknya celaka. Wah, pokoknya saya dicaci maki aja ya gitu. Anak saya pas sudah kelas 4, PD-nya luar biasa, ibu-ibunya baru, "Pak, gimana sih cara mendidik anaknya pede banget?" Itu. Ternyata ngaruhnya ke kepercayaan diri ya? Kepercayaan diri. Karena memang iya. Ini hukum alam ya. Anak yang biasa ditolong-tolong itu dia lemah loh. Lemah sekali itu, apa mentalnya, bahkan ototnya juga sekalian lemah gitu loh. Betul. Makanya pertolongan terbaik orang tua kepada anaknya itu adalah menjadikan anak mampu menolong dirinya sendiri. Iya, menjadikan anak mampu menolong dirinya sendiri. Itu pertolongan terbaik. Baik. Ya kalau begitu apapun kita membuat dia mampu menolong dirinya sendiri. Numpain air, ya jangan disuruh pembantu ngelapnya. Atau sama kita khawatir tidak bersih gitu kan. Ya biar dia sendiri bertanggung jawab gitu. Bahkan ada lebih bahayanya lagi, menolong orang tua itu sebetulnya mengambil alih tanggung jawab. Harusnya anak bertanggung jawab atas perbuatannya, sama kita ditolong kan? Iya, betul. Maksudnya menolong. Tapi mengambil alih tanggung jawab. Nanti kalau sudah besar enak aja dia. Saya nggak betah nih di jurusan ini karena paksaan orang tua. Aduh, enak banget. Enak aja saya. Tidak bertanggung jawab jadinya ya. Besar badannya tapi kayak anak-anak perilakunya tidak bertanggung jawab. Tidak pede, tidak bertanggung jawab pula. Ternyata ini ada pengaruh banyak ya ternyata ya. Pergi ke sekolah sendiri ternyata berpengaruh dengan kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri, betul ya. Ini adversity, kecerdasan adversity itu juga bagian dari kecerdasan emosi ya. Baik. Dimana dia tahan malang gitu. Tahan malang. Kita angkat telepon dulu boleh? Maka, kita angkat telepon dulu yang sudah bergabung di line telepon. Ada Ibu Nurdin. Assalamualaikum Bu Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau tanya ke Pak Masmin nih. Iya. Ini kalau emosi itu apakah ada kaitannya dengan usaha kemandirian gitu ya? Mandirian anak. Terus bagaimana cara ini supaya ini untuk referensi bukunya gitu Pak Masmin? Iya. Pendidikan untuk anak
buat saya gitu dan keluarga. Ya gitu aja sama semua. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau masalah referensi buku itu banyak banget. Di internet juga Seminar-seminar tentang parenting banyak banget. Tapi persoalannya kita melatihnya nggak di rumah. Contoh aja, sikap tega kepada anak yang sering kita bahas. Nah, ini teknik juga untuk melatih emosi ya Pak. Orang tua yang nggak tega kepada anaknya, ya anaknya cenderung akan manja, akan lemah otot-otot emosinya. Tapi Dan suruh dia- tega aja orang tua sering nggak bisa itu. Aduh nanti gimana Bu Lis gitu. Saya sempat diprotes sama teman saya ketika saya tidak berikan uang jajan. Itu kan masa sih mau jajan aja anak sampai harus melakukan sesuatu katanya. Nggak habis pikir gitu. Sementara sekarang anaknya dengan enak banget minta ini kata ih anak saya tuh sebel banget gitu. Jadi akhirnya dia ngeluh. Sementara anak saya sekarang kalau saya kasih uang cuma-cuma Dia ini apa, bertanya Bun? malah, bertanya dia. Ini atas dasar apa Bun? Kayak kemarin juga anak saya yang pertama, kamu kayaknya lagi butuh duit ya, ya. Udah kamu jadi asisten bunda di training, kamu jadi operator siap. Dan kata guru-guru, saya kan di pendidikan tuh di salah satu SD di luar kota. Bu, kok anaknya pede banget ya gitu di depan, ngotak-ngatik komputer gitu ya. Ketika misalnya nggak ini, Pak ini kayaknya ini deh, ini gitu, nggak panik gitu. Nah, itu efeknya dari sana. Sementara teman saya yang sering dikasih uang jajan, dia apa sedikit, oh nggak mau nangis gitu, jerit-jerit. Nah itu. Betul. Itu jadi pengaruhnya ya. Ya betul. Tadi ada tentang kemandirian tadi ya. Kemandirian. Jadi kemandirian itu salah satu dasar penguatan otot-otot emosi. Dasar banget ya. Dasar banget itu. Jadi sebelum kita bicara tentang yang tentang cara adversity meraih tujuan tadi, bahwa untuk mencapai tujuan itu anak harus melakukan sesuatu dengan jerih payah, jangan terbiasa dikasih gitu. Itu ada yang sebelumnya lagi sebetulnya, itu kemandirian. Oh, kemandirian ya. Kemandirian itu adalah dasar dari seluruh pendidikan emosi. Kemandirian. Jadi betul sekali Ibu, kalau kemandiriannya payah, udah otomatis payah aja anak itu. Kemarin saya mengetes anak, dia IQ-nya itu untuk fullnya 128, untuk originalnya itu 146. Jadi dia turun ya IQ-nya, turun jadi turun satu level. Dan anak ini gini, susah nggak bisa Bu Lilis gitu. Padahal sebenarnya mampu, susah gitu. Nah ibunya bilang, anak saya itu rencana mau dimasukkan ke akseleratif, tapi dia suka ngeluh begitu. Dan emang jadi dia, dan ternyata anak ini juga ibunya bilang emang sih kemandiriannya kadang misalnya anak saya masih kekanak-kanakan, kadang emang makannya juga masih disuapin gitu. Jadi ke kemandirian dasarnya ya Pak Wasmi. Iya betul, saya setuju Ibu, kemandirian. Baik, di SMS ada sahabat kita Ibu Erni di Ciwidey yang bertanya bagaimana caranya menghadapi anak yang emosional dan cenderung tidak mau diatur. Nah, ini juga bisa jadi awalnya di kemandirian. Karena tangan saya juga sekarang lagi biru bengkak karena digigit. Digigit siapa Bu? Digigit klien. Jadi dia anak usia 6 tahun. Dilihat sih anaknya kayaknya jadi bosi untuk ibunya. Jadi ibunya yang diatur. Pasti kalau dia mengatur ibunya, di lingkungannya nanti dia akan mengatur orang lain juga. Dan akhirnya kan dia tidak mau ngikutin aturan. Jadi ketika terapi bagian ibunya konsultasi, anaknya gedor gitu. Saya bilang tenang dulu, dibuka pas di ruang terapi ngacak-ngacak. Saya peluk anaknya dari belakang, karena kalau peluk di depan udah saya habis gitu. Peluk di belakang ternyata dia gesit, giginya krok. Aduh tangan saya. Terus tangan yang sebelah kirinya karena tenaganya kuat, dia juga energi besar, krek. Aduh, itu jadi yang tangan kiri saya digerakkan juga sakit. Pas dilihat juga, saya lihatkan ke ibunya, Bu, ini hasil anak ibu. Astagfirullahaladzim Bu, punten ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, saya biasa gitu. Sekarang bengkak dan hijau gitu. Ini resiko. Nah, ini kemungkinan memang anak yang bisa jadi kalau misalnya anak kita tidak mau ngikutin aturan gitu. Nah coba dievaluasi mungkin dari tadi yang misalnya pengen ini, kasih pengen itu. Jadi kan dia egois. Orang harus diatur oleh saya. Sementara di kehidupan ini, apalagi di sekolah, dia nggak bisa ngatur. Guru ada aturannya, misalnya jam sekian belajar di kelas, dia nggak bisa di luar kan. Nah dia kan akhirnya tersiksa sekali. Dimulai kalau bisa diubah Ibu dari sekarang ya. Bisa dilatih dan saya bilang
Ibu kan terapis ini ya, ibu boleh keluar dulu. Saya peluk, anaknya sakit. Saya bilang, tahu nggak yang menyebabkan kamu sakit itu apa? Karena kamu gerak-gerak. Bu Lilis itu hanya meluk saja. Kalau kamu tenang nggak apa-apa gitu. Dan dia memang tenaganya luar biasa. Nah ibunya sampai, aduh Bu, saya itu anak saya tuh, saya kadang nggak malu gitu keluar gitu ya. Nah itu kan nanti justru orang tua yang kedepannya jadi istilah Sundanya jadi rungsing jadinya kan, kalau keluar misalnya ke mall tiba-tiba misalnya harus di lift ngantri dia tiba-tiba gitu nyelek gitu. Kan nanti orang-orang anaknya diajarkan tuh gitu. Betul. Berarti dari bagaimana tidak mudah untuk memberikan sesuatu ke anak berarti itu ya. Betul tadi. Ya. Baik, kita ke telepon dulu boleh, ada Ibu Nunung di Cicahem yang sudah menunggu. Assalamualaikum Ibu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Bu Nunung. Iya, gini Pak sama Ibu, saya punya anak SMA kelas 1 sekarang, perempuan. Memang mungkin tuh nggak ngerti ya, saya tuh mikir tuh ini kesalahan apa gimana. Tapi memang sejak TK, SD, SMP terlayani antar jemput. Karena saya ngeliat kan sekolah jauh, pertama itu. Kedua, beban pelajaran sekarang kan wah mengerikan. Kasihan gitu maksudnya, tugasnya banyak, PR banyak kan, jadi otomatis paling tidak saya meringankan beban fisik lah. Tadinya berpikirnya begitu. Rupanya kan itu berlanjut ya sampai SMA gitu. Terlebih sekarang SMA gila-gilaan banget itunya. Semalam aja anak saya baru tidur jam 4 pagi. Cuma 1 jam tidur, jam 5 saya bangunkan lagi untuk salat subuh. Jadi kan beban fisiknya aja kayaknya udah berat gitu untuk anak sekolah sekarang. Nah memang efeknya akhirnya tercipta anak nggak mandiri untuk ini loh, untuk masalah teknis pergi ke sekolah gitu ya, mau nggak mau. Nah pulang pun memang kalau pulang udah saya latih sedikit-sedikit pakai angkot, tapi nanti sampai terminal saya jemput karena dia nggak mau pakai ojek, nggak ngerti kenapa. Padahal pas dikasih BTN gitu anaknya tuh. Nah paling tidak gini, bentar lagi dia mau kuliah kan, 2 tahunan lagi lah. Kira-kira barangkali bisa terapi apa gitu, atau latihan apalah yang untuk bisa mengurangi sedikit-sedikit. Masalahnya gini, kalau nggak dijemput tuh pasti bete anaknya. Nah itu kan kita jadi nggak nyaman ya ngelihatnya. Emang saya juga jadi merasakan, ini bebannya memang berat gitu, tugas banyak, PR banyak, capek, kelihatan capek banget memang wajahnya tuh, lelah, kadang-kadang makan juga nggak teratur kayak gitu. Paling tidak untuk 2 tahun ke depan saya menyiapkan dia, nanti dia mau melangkah ke dunia kuliahan kayak gitu. Barangkali bisa tipsnya gitu. Perempuan Bu ya? Perempuan ya? Ya, perempuan ya. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak, Bu? Berarti itu ya. Gini, jadi fisik itu tidak ada batasnya. Kalau Ibu pernah lihat sebuah tayangan di Cina itu, anak itu ditekuk badannya sampai ngelipet-ngelipet gitu loh. Jadi nggak ada batas fisik itu. Batasnya itu karena selama ini tidak dilatih saja. Jangan belajar mengkasihani. Karena orang yang biasa dikasihani dia akan cenderung merasa nelangsa dalam hidup itu. Iya betul. Jadi orang yang kuat itu kalau dikasihani dia malah tersinggung. Kalau orang yang lemah dia menuntut dikasihani, mencari, bahkan dia mencari pengkasihani. Jadi pelajaran berat nggak usah lah terlalu diekspos juga bahwa pelajaran berat ya berat tinggal waktu-waktunya saja lah. Itu sebetulnya ada caranya gitu ya. Entah diangkut sambil ngerjain PR atau apa gitu. Tapi intinya kita, satu yang saya tangkap poin itu, jangan belajar mengkasihani anak karena nanti dia jadi anak yang lemah. Karena ciri-ciri orang yang kuat itu malah nggak mau dikasihani. Orang kuat itu tersinggung kalau dikasihani. Kalau orang lemah kebalikannya, dia menuntut dikasihani dan marah kalau orang tidak kasihani. Itu yang satu. Yang kedua, fisik itu tidak ada batasnya. Dia suruh ngangkat 1 kilo keberatan, ya karena baru dilatihnya 0,5 kilo. Kalau dilatih 1 kilo, dia bisa ngangkat 1 kilo. Dilatih 2 kilo, dia bisa ngangkat 2 kilo. Jauh itu persepsi. Jauh itu persepsi. Iya. Dari Bandung Cimahi jauh, sebulan jauh, 2 bulan mulai apal jalannya, belok kanan kiri, udah jadi dekat gitu. Kayak yang di Anak Langit itu kebayang, malah di Ciumbuleuit ya di Anak Langit, rumahnya di Tanjung Sari. Nah itu. Kita udah larang waktu itu. Bu, ini anak TK menjauh-jauh amat, namun sana nggak ada TK apa ya kan? Dan dari Tanjung Sari ke Anak Langit di Ciumbuleuit jauh banget. Jam itu ya? Ya hampir 2 jam. Lama-lama juga menikmati. Tapi lama-lama itu sudah jadi apa? Anaknya juga enjoy aja, energinya juga lumayan gitu. Jadi jauh dekat itu persepsi gitu. Berat ringan itu karena latihan saja. Jadi jangan, yang pesan saya pada Ibu, jangan belajar mengkasihani karena
orang kuat itu justru tersinggung kalau dikasihani. Itu aja. Tadi kalau yang mengatasi kok jadi suka bete misalkan. Ya itu karena biasa bete itu kan emosi juga ya. Emosi dia merasa orang tidak menolong dirinya, orang tidak kasihan pada dirinya gitu. Makanya kita abaikan saja gitu maksudnya ya udah. Dia harus belajar kuat. Dia harus belajar kuat. Tadi tekniknya dengan kemalangan. Jadi misalnya ketahan malangan. Bilang dijemput, aduh ini lagi riweh, so kamu pulang sendiri gitu. Nah nanti kalau misalnya dia kelihatan bete ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Ini kasus ibu barusan ini hampir mirip seperti yang pernah saya waktu itu tangani, di mana anaknya itu SD itu ranking sekali dari kelas 1, 2 ranking terus dia itu anaknya. Tapi memang anaknya benar-benar dipersiapkan secara akademik, jadi bantu semuanya kecuali akademik gitu ya. Jadi anak itu hanya emang belajar aja. Hanya belajar Belajar untuk akademik. belajar. Semuanya dilayani asal kamu belajar aja. Dan ternyata memang anak ini benar-benar pintar secara akademik, tapi lemah dari sisi mental emosinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika usia sudah mulai puber, ketika orang sudah mulai malu kalau didampingi sama ibunya, akhirnya dia ingin melepaskan diri kan? Iya. Tapi apa daya ketika dia melepaskan diri, dia masih sangat tergantung, lemah sekali emosinya. Nah disitulah mulai prestasi akademiknya akhirnya turun juga. Turun. Jadi kayak grafik itu kalau nanjak grafiknya tiba-tiba jek pas usia SMP dia turun. SD-nya ranking pas turun dia. Atau yang kejadian seperti yang di pesantren kan, SD-nya ranking tapi kemandiriannya nggak dibangun, emosinya nggak dilatih. Udah di pesantren ternyata apa-apa harus sendiri. Sementara anak lain yang mandiri dia mulai belajar akademik, udah selesai masalah sendiri, udah selesai gitu ya. Sementara dia baru belajar ngurusi diri sendiri. Boro-boro mikirin pelajaran, jadi kebalik malah itu prosesnya. Ada juga pengalaman seseorang. Jadi ibu ini itu pokoknya ya pekerjaannya pekerjaan yang mungkin tidak terlalu tinggi lah gitu ya. Nah dia bilang dengan anaknya mungkin dengan masuk ke perguruan tinggi, sekolah tinggi, anaknya bisa, kalau istilah Sunda ngajait. Jadi apa ya? Jadi menjadikan ibunya mungkin nanti tidak begitu. Tapi ya dia kondisikan anaknya terus sekolah. Jadi ibunya misalnya jualan, dia jualan keliling gitu ya. Jualan keliling, anaknya nggak pernah jualan. Jadi anaknya tidak pernah merasakan seperti ibunya dapat uang 1.000, 2.000. Sehingga anaknya dengan mudah misalnya pinjam, minta ini. Suatu saat dia butuh, zaman dulu tuh butuh mesin tik, terus ibunya yang bilang ke saya bilang saya akan minjemin kalau anak ibu bilang ke saya, oh kasihan bla 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 gitu. Ternyata di akhirnya karena oke lah dia berhasil di sisi itu, tapi ke ibunya kan dia ya ke ibunya juga akhirnya tidak mau mengakui gitu, karena gengsi ibunya kerjaannya begitu, anaknya terus dia anaknya tinggi, akhirnya suatu saat dia misalnya berkeluarga juga tidak mau membantu ya, bukan membantu lagi, tidak mau ketemu dengan ibunya karena dia merasa malu gitu. Nah ibunya mulai sedih ketemu dengan saya, kok gini ya, harusnya anak saya itu mengambil saya gitu ya, misalnya dia kan kenyataannya ibunya sebagai pedagang keliling dia harus mengakui, tapi kenyataannya anaknya nggak mau gitu, nggak mau ketemu dengan ibunya, dan di akhir hayatnya ibunya itu meninggal dengan kesedihan. Nah dengan kesedihan di mana anak kan harusnya apa, kata dia sebelum meninggal itu ketemu dengan saya, harusnya anak saya itu sekarang menyenangkan saya, dalam artian misalnya dia kemana dibawa, ini ibu saya loh, dulu ibu saya itu ini enggak, dia malu gitu, dan akhirnya sedih akhirnya dia banyak pikiran, akhirnya dia meninggalnya takdir tapi diisinya dia dengan kesedihan. Nah itu jangan sampai orang tua itu menyesal di kemudian gitu. Harusnya mungkin atau dilibatkan gitu. Betul, dia dilibatkan misalnya seperti saya ketemu dengan orang Chinese, anaknya dilibatkan bisnis jadi dagang, anaknya struggle gitu. Nah dia tahu gitu bahwa yang namanya uang 1.000, 2.000 itu mendapatkannya luar biasa gitu. Dan akhirnya dia menghargai uang gitu. Baik, itu penting ternyata ya. Jadi ke rasa berbakti ini juga berpengaruh ya, boleh ya. Nantinya. Baik, kita ke line telepon ada Ibu Yani. Assalamualaikum Bu Yani. Lebih keras sedikit volume suara Bu Yani. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Subhanallah. Betul Pak Wasmin, kalau saya mungkin dari kecil ya sudah namanya kemalangan gitu. Pas saya ceritakan saat ini itu anak malah menertawakan gitu. Wah, sama zaman mana gitu. Padahal saya terapkan gitu di rumah seperti itu. Dia suka
mengeluh gitu. Mah ulah kata mama sudah masa lalu ulah dendam mah. Saya menceritakan pengalaman gitu bahwa memang saat itu saya merasakannya sesuatu yang pahit gitu ya, luar biasa. Pokoknya mah menyedihkan gitu. Hanya memang berasanya kata teteh nggak langsung gitu kan ketika saat ini saya hidup gitu ya di beberapa puluh tahun kemudian. Nah itu baru oh iya ya maksudnya dulu saya ya orang Sunda mah bilangnya diwarah gitu ya. Ya diajarkan seperti ini tuh maksudnya ya untuk ini gitu. Tapi tuh anak yang sekarang itu Pak, itu anak saya dulu Nisrina ya yang pernah ikut. Ya nah itu bagaimana tuh Pak supaya nggak terkesan ya jadi ulah gitu sekarang udah beda zamannya misalnya gitu. Nah itu bagaimana menyampaikan ya pengalaman kita masa lalu bahwa memang kita betul kuat gitu saat ini gitu seperti itu. Baik Ibu Yani. Iya Pak, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas nanti boleh Pak Wasmin dan juga sahabat Emi, kita akan bahas pertanyaan Ibu Yani selepas informasi berikut ini. Apa yang dulu tidak masuk akal bisa langsung Anda percayai dan buktikan sendiri. Hanya dalam 2 hari Anda bisa praktek hipnosis ke orang lain seperti di layar TV. Bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk membantu orang lain lepas dari penjara mental penghambat datangnya rizki berupa cemas, trauma, depresi, fobia, dan gejala psikosomatis lainnya. Pelatihan ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Banol sebenarnya pada awalnya nggak percaya ya untuk mencoba, tapi luar biasa kok bisa gitu. Ikuti Hypnotherapy Certification Workshop bersama Bapak Wasmin Al-Rishad, Master Coach perusahaan nasional dan multinasional, serta narasumber MKFM. Ayo segera take action, tanpa mistik, tanpa syirik, dijamin 100% scientific. Info lengkap hubungi 0811 225 002, 0811 225 002. Keren banget ilmunya, dipelajari bisa sangat fisiologis. Sering-sering aja orang ikutan biar hidupnya lebih tenang, lebih positif dan mengerti arahan hidup. Saya Indri Budiarti, dokter kandungan di Hermina Pasteur. Melalui workshop ini saya bisa memberi nasihat yang lebih ampuh. Alhamdulillah. Saya Abu Yahya, narasumber kajian akidah MKFM. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat MK di segmen terakhir Bincang Pagi bersama dengan Anak Langit. Dan di SMS sebanyak yang bertanya sebetulnya, tapi belum bisa kita bacakan satu persatu. Dan semuanya juga masih seputar anak yang tadi kalau terlihat sekilas nih Pak dan juga Ibu di sini bagaimana kalau saya simpulkan beberapa pertanyaan ini tentang anak yang memang belum bisa diatur oleh orang tua nih. Misalnya orang tua juga khawatir kalau terlalu mengaturnya seperti itu. Ya, jadi seperti yang kita tekankan pada tema pagi ini bahwa pendidikan atau latihan kecerdasan emosi salah satunya adalah biasakan anak mendapatkan sesuatu dengan jerih payah. Bukan tanpa jerih payah ya, betul, tapi dengan jerih payah sehingga nanti dia terbiasa untuk mencari apa-apa, mencapai tujuannya itu sendiri, bukan dengan meminta atau mengatur orang tua. Orang tua yang terbiasa mengikuti seluruh keinginan anaknya itu nanti jadi diatur sama anaknya, begitu. Nah, seperti yang tadi Bu Yani tanyakan, bagaimana nih Nisrina supaya bisa se-struggle ibunya. Ini beberapa di antaranya sudah saya lihat bagus ya, karena Bu Yani ngajak Nisrina untuk buka stand gitu ya. Biarkan dia, nggak apa-apa, dia pasti kan agak malu-malu tuh jualan. Waktu itu Bu Yani itu produk herbal ya. Nggak apa-apa, malu-malu itu latihan otot malu di situ. Otot malu ditolak, latihan ditolak, nanti suatu saat di hidupnya tuh penuh banyak penolakan loh. Nanti ditolak sedikit jadi down gitu kan nggak bisa. Dia terbiasa gitu ya. Terus sekarang misalnya dia merasa ketidaknyamanan, ketidakenakan, tapi dia akan merasa itu penting, itu berguna banget untuk dia di kemudian hari. Gitu. Seperti yang saya mendampingi yang mahasiswa di Jerman itu, dia cerita ke saya, saya itu waktu di Indonesia tuh sebel banget ke ibu saya ya. Suruh nyuci piring, sampai saya mau ngapel juga suruh cuci piring. Sampai dalam hati ini apakah ibu saya ibu tiri atau apalah, sebelin gitunya. Nah pas setelah di Jerman ternyata nyuci piringnya ketika dia liburan, orang lain menghabiskan uang, dia malah dapat uang, dan itu sebulan itu bisa 10 juta dari cuci piring. Akhirnya dia yang lakukan ada dia telepon ibunya. Kemudian dia bilang, "Mama, terima kasih ya dulu pernah nyuruh aku nyuci piring." Ibunya bingung
gitu. Kenapa kamu gitu ya? Ya kalau dulu saya ngomel-ngomel, jadi sambil nyuci piring teh sambil ngedoain yang enggak gitu ya, sambil ngegerutu lah gitunya di belakang gitu. Nah, kerasanya udah besar sudah besar. Nah, kadang anak-anak kita misalnya, gini banget sih, gini. Tapi dia akan merasakan itu nanti di kemudian hari. Iya. Itu ya. Iya, Kang Sigit ya. Baik, dan kita lanjutkan lagi. Betul. Hari ini kita fokusnya ke bagaimana agar anak mencapai tujuannya itu tidak dengan mudah, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Biasakan seperti itu, biar dia struggle gitu ya. Ada nanti pemberian juga ada 3 ya Pak Wasni. Itu minggu depan lah ya. Kita bahas masih tentang ini ya, betul. Di workshop hipnoterapi bagi Anda kalangan psikoterapis, para psikolog, para dokter, bidan, marketer ya, leader, guru, ustadz, dan terutama orang tua juga. Kalau kemarin yang banyak ikut yang profesi apa di Pak? Iya, ada beberapa orang tua, ada dokter, ada guru BP ya. Nah, ini pas sekali ini ya. Kita dengarkan dulu ya, ini guru, boleh. ada seorang guru BP yang sangat antusias sekali ikut acara ini ya. Iya, alhamdulillah luar biasa ya apa yang diajarkan. Sebenarnya saya dengan Pak Wasmin ini setiap di beliau talk show di MK itu selalu memang ikutin. Jadi saya sekarang lebih tahu bagaimana mengendalikan, ternyata manusia itu punya kekuatan pikiran yang luar biasa yang memang bisa kita arahkan. Jadi kalau kata bagian kurikulum di sekolah saya itu tidak syar'i, terbukti masih syar'i karena kita masih memakai norma-norma fitrah manusia ya. Jadi berhubung beliau waktu itu juga nggak tahu dan saya juga nggak tahu, saya nggak bisa ngebantah. Tapi setelah ini, insya Allah nanti kalau dia melarang bla bla bla, saya akan menunjukkan bahwa ini sebenarnya syar'i gitu. Iya, ini dia ya, dari seorang guru BP yang tadinya beliau mau menerapkan hipnoterapi untuk kasus-kasus di sekolahnya, tapi ada yang menganggap itu nggak syar'i gitu. Jadi setelah kita pahamkan kemarin dan beliau ngelihat prakteknya sendiri, nggak ada unsur-unsur apa-apa, nggak ada kemenyan gitu, nggak ada jamin-jamin. Akhirnya beliau punya keyakinan gitu ya, insya Allah nanti terapkan ya. Segera daftarkan diri Anda. Ketik HCW spasi nama Anda, kirim ke 0811-225-002. 0811-225-002. Hari pertama itu kita belajar hipnotis panggung seperti yang di layar televisi. Nanti hari pertama peserta tuh bisa praktek hipnotis ke orang lain untuk hiburan ya. Iya. Tapi meskipun untuk hiburan, hari pertama itu juga sudah bisa mengatasi fobia ringan ya. Hari kedua baru kita belajar bagaimana hipnoterapetiknya, bagaimana membantu yang trauma, depresi, cemas, fobia, dan psikosomatis yang ada. Biasanya kalau ada peserta yang mengalami juga fobia gitu bisa langsung jadi praktek ya. Kemarin ada Pak? Kemarin ada ya, fobia kecoa ya. Alhamdulillah ya. Dan ini hari pertama. Hari kedua ada yang spesial. Nanti kita mendatangkan pembicara tamu, yaitu Ibu Lilis Komaria, psikolog. Beliau akan menjelaskan tentang personality milon yang perlu diketahui oleh para hipnoterapis gitu ya. Jadi hari pertama kita belajar rapid induction, instan induksi, bagaimana supaya hipnotis cepat gitu. Nah, itu juga dipelajari di hari pertama. Kalau hari kedua kita juga akan belajar tentang bagaimana hipnoterapi yang berjalan di ruang-ruang terapi. Jadi sahabat-sahabat yang psikoterapis, dari psikolog, dari dokter, dari bidan, termasuk ahli forensik, marketer, leader, ustadz, guru, dan orang tua bisa ikut acara ini. Tidak ada syarat khusus, tidak perlu ijazah, tidak perlu apa-apa. Yang penting percaya diri dan bisa komunikasi lancar aja. Nah, itu syaratnya. Jadi syaratnya cuma 2 itu aja, percaya diri dan komunikasi lancar aja gitu. Karena nggak butuh ijazah apa-apa. Yang penting komunikasi lancar, percaya diri. Insya Allah dijamin 100% bisa. Kalau mau praktek, kalau di ruangan juga malu-malu gimana mau bisa? Gitu. Pokoknya jangan malu-malu lah ya. Malu-malu, praktek. Kayak kemarin itu ya pada yang tertawa gitu ya nggak apa-apa, namanya juga baru belajar kan. Tapi banyak yang langsung bisa gitu ya. Mereka sampai kaget itu, geblak itu, kaget itu. Apa yang saya lakukan? Pak Wasin gimana cara membangunkannya? Ya itu latihan, namanya juga latihan. Harus nggak bisa bangun lagi. Kaget gitu ya. Jadi silakan sahabat-sahabat yang berminat ikut workshop hipnoterapi. Nanti Anda dapat hari pertama dapat sertifikat CH, sertifikat hipnosis. Hari kedua dapat CHT ya. Iya. Certified hipnoterapi.
Silakan. Ketik HCW spasi nama Anda, kirim ke 0811225002. 0811225002. Terima kasih atas perbincangan ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. MBFM, kami dari Anak Langit, saya dan Bu Lilis. Dan bagi sahabat-sahabat yang ingin gabung di Twitter saya, bisa di follow @wasmin ya. Betul. @wasmin. Bisa di follow @wasmin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.